Pesantren Al-Wafa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Assalamul mu'min al-qailu fi kitabihil ajiz. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Pemirsa Poldapi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita kesehatan, keberkahan dan maghfirahnya. Kembali kita berjumpa di dalam pembahasan kitab Fiqhu Asma'illahi wa Sifatihi yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, yang mana telah kita bahas di pertemuan yang lalu mengenai tentang keutamaan ilmu mempelajari asma'illah dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita akan baca keutamaan yang kedua. Ikhwatil iman, a'azzani Allah wa iyyakum, pemirsa dimanapun Anda berada, keutamaan kedua di dalam ilmu tentang asma'illah wa sifatihi, beliau mengatakan pengetahuan akan Allah, nama-namanya yang baik atau asma' al-husna dan sifat-sifatnya yang mulia atau sifat al-ula telah menjadi tujuan utama setiap manusia. Ini adalah sebaik-baiknya ilmu pengetahuan dan puncak tertinggi dari pengetahuan itu sendiri. Ilmu yang mulia nan agung, inilah ilmu yang ingin dipelajari oleh para pekerja keras, orang-orang bersaing dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ilmu tentang nama-nama Allah dan sifatnya adalah ilmu yang paling tertinggi. Dan setiap manusia dan setiap orang yang bekerja keras untuk mendapatkan surga Allah, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ridha Allah, mereka akan berlomba terus mencapai ilmu yang sempurna, ilmu tentang nama-nama Allah dan sifatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dimanapun Anda berada, maka jika kita termasuk orang yang berlomba tentang kebaikan dan berlomba tentang keutamaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa mempelajari tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Beliau mengatakan hasrat umat manusia tertuju kepada ilmu ini. Jadi hasrat umat manusia tertuju kepada ilmu tentang nama-nama Allah dan sifatnya. Dan hati yang sehat menumpahkan kerinduan kepadanya. Hati yang dia bersih, sehat, hati yang senantiasa menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang senantiasa rindu untuk mempelajari nama-nama Allah dan sifatnya. Kenapa? Dengan ilmu ini pula seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dapat mewujudkan kebaikan di dalam hidupnya. Sesungguhnya kehidupan seorang ditentukan oleh kehidupan hati. Ya, hatinya, kehidupan hati dan jiwanya. Kehidupan seorang ditentukan oleh kehidupan hati dan jiwanya. Tiada kehidupan dalam hatinya kecuali setelah hatinya mengetahui dan mengenal Allah Sang Pencipta. Jadi hidupnya itu hampa jika hatinya tidak mengenal akan nama-nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jika hatinya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya dan sifatnya, maka kehidupan dan jiwa dan hatinya akan hampa. Lalu mencintainya, hanya menyembahnya, kembali kepadanya, merasakan ketenangan dengan mengingatnya. Jika kita mengenal Allah, sangat kenal dari nama-nama Allah dan sifatnya,
maka akan tumbuh di dalam hati cinta yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tumbuh dalam hati senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merasa hati kita jauh dari Allah, mari kita kembali pelajari nama-nama Allah dan sifatnya, sehingga dengan ilmu tersebut mengembalikan hati kita ya ke dalam ya cinta kepada Allah, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya, Allah akan jadikan hati kita hati yang tenang, hati yang sangat damai. Ya, hati yang setiap harinya tidak mengenal ya akan penderitaannya. Karena Nabi SAW mengatakan ajaban li amri mu'min, idza asabatu syarra sabara wa idza asabatu sarra syakara. Orang yang beriman kepada Allah tentunya dengan mengetahui Allah, sesungguhnya Allah, mengetahui dari nama-nama Allah dan sifatnya, maka seorang tersebut tidak akan pernah gundah. Kenapa begitu? Dikarenakan jika tertimpa kepadanya musibah, dia akan bersabar, mengetahui bahwa itu adalah satu ujian dari Allah untuk meningkatkan derajat kita. Itu orang yang beriman dan ma'rifahnya kepada Allah ya sangat besar. Dan ketika dia ditimpa sesuatu keindahan, ditimpa sebuah keberkahan, kenikmatan hidup, maka dia akan menjadi orang yang bersyukur. Orang yang senantiasa mengingat Allah, mencintai Allah, mengenal Allah dengan betul-betul pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan tentram, hatinya akan kaya. Taib. Dan merasakan nyaman hanya dengan berdekatan dengannya. Siapa yang hatinya telah kehilangan kehidupan ini, maka sirnalah seluruh kebaikan dalam hidupnya, walau diberikan pengganti berupa gemerlap dunia. Lihat ini. Jika hatinya jauh dari ilmu tentang nama-nama Allah dan sifatnya, ma'rifatullahnya sudah jauh dari hatinya, maka dia akan menjadi orang yang sangat hampa hidupnya, tak tahu arah. Ya, hatinya akan merasa tidak tenang, walaupun sebenarnya Allah berikan gemerlap dunia. Banyak kalau kita lihat orang-orang yang memiliki harta yang sangat banyak, ya, kehidupannya yang sangat mewah, jabatan yang sangat tinggi, istri yang cantik jelita, tapi hatinya masih belum tenang, hatinya masih gundah gulana, hatinya tidak tentram. Kenapa? Karena mungkin kedekatan dia dengan Allahnya, ya, atau kedekatan dia dengan Allahnya yang tidak baik, atau bahkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mana yang kita inginkan? Apakah kita menjadi orang yang tentram atau menjadi orang yang gundah gulana? Harta bukan satu aspek yang membuat hati kita tentram. Walaupun sebenarnya ya, harta itu salah satunya, tapi bukan satu aspek yang tertinggi. Aspek yang paling tertinggi ya di dalam meraih ketenangan dan ketentraman hati adalah saat ketika kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cinta kepada kita. Lalu ketika Allah mencintai satu hamba, maka Allah akan umumkan kepada apa? Kepada malaikat Jibril. Yang malaikat Jibril nanti akan mengumumkan kepada semua makhluk yang ada di bumi dan di langit bahwa Allah mencintai hamba ini. Ikhwatil iman, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
maka raihlah cinta Allah, raihlah ketenangan hati kita dengan pengenalan atau dengan menggali ilmu tentang nama-nama Allah dan sifatnya. Taib. Segala sesuatu di dunia, bahkan seluruh dunia dan seisinya diberikan sebagai pengganti kehidupan hatinya tersebut. Hatta jika semua yang ada di bumi ini, dari keindahan dan dari harta, dari kemewahan diberikan kepadanya, tapi Allah tidak berikan hati yang indah, hati yang tentram, maka orang ini tidak akan pernah merasakan ketentraman. Maka orang ini tidak akan pernah merasakan kedamaian. Yang Anda itu adalah gundah gulana. Namun jika ia kehilangan Allah, maka sama sekali tidak sesuatu yang dapat menggantikannya. Jika dia kehilangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang diberikan kepadanya itu tidak akan menjadikan hatinya apa? Hatinya tenang dan tentram. Tenang dan tentram itu dirasakan oleh hati. Kapan hati ini bisa tenang dan tentram? Saat Allah jadikan hati ini tenang dan tentram. Apa sebab yang menjadikan hati ini tenang dan tentram? Sebabnya adalah mengenal Allah, mengetahui Allah, ya, mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifatnya, sehingga hati ini menjadi tenang dan tentram. Allah jadikan hati ini tenang dan tentram saat ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saat ketika kehidupan kita jadikan semuanya untuk Allah. Ketika hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih dicintai oleh Dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu yang spesial untuknya kecuali ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang seperti itu, hati yang Allah akan jadikan tenang dan tentram. Ikhwatil iman, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, sungguh aneh apa yang dialami oleh kebanyakan manusia kini. Bagaimana mungkin seorang rela menghabiskan waktu begitu saja, membiarkan umurnya terus bergulir, sedangkan batinnya terhalang, tiada dapat mencium aroma tauhid ini. Ya, beliau mengatakan sungguh aneh yang dialami oleh manusia sekarang ini. Kenapa aneh? Ya, karena banyak dari kalangan kita yang membiarkan waktunya begitu saja bergulir. Ya, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, ya, bergulir begitu saja, tanpa ada usaha untuk mempelajari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya dan sifatnya. Sangat aneh kata beliau. Ya, orang yang dia rela waktunya bergulir tanpa apa? Tanpa mencium, tanpa dapat mencium aroma tauhid asma'illah wa sifatihi. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sibukkan diri kita, spesialkan ilmu tentang nama Allah dan sifatnya. Karena objek yang kita pelajari adalah objek yang paling tinggi. Objek yang kita sedang pelajari adalah objek yang sangat mulia, yang tidak ada kemuliaan di atasnya. Objek yang kita pelajari adalah objek yang paling indah dan tiada yang paling indah di atasnya. Allah lah yang paling indah, dan keindahan yang kita dapatkan sekarang dari kita melihat suatu keindahan atau kita merasakan keindahan, ketahuilah bahwa keindahan itu ya adalah ciptaan zat yang maha indah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa mempelajari nama-nama Allah sehingga apa? Allah kayakan hati kita, ya, tentramkan hati kita dengannya. Taib. Kata beliau, jangan ya aneh orang yang senantiasa menjadikan waktunya bergulir tanpa dapat mencium aroma tauhid ini. Ia lantas pergi meninggalkan dunia begitu saja seperti saat ia mendatanginya. Namun ia tidak sedikit pun mencicipi keindahan hidup hakiki. Beliau mengatakan, jadi dia mengalami kehidupan atau menghabiskan kehidupan ya seperti
dia menghabiskan kehidupan saat ketika dia datang. Artinya ia tidak sedikit pun mencicipi keindahan hakikat apa? Hakikat hidup di dunia. Keindahan hakikat atau hakikat keindahan di dunia atau hidup di dunia itu saat ketika kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, hati kita tentram, tenang, indah. Kalau kita tentram dengan istri kita, kita kenal ya, kita bisa tentram dengan istri kita. Yang Allah jadikan istri itu sebagai penyejuk hati kita, penyejuk mata kita, dan anak. Contohnya kalau kita bahagia dengan melihat anak dan hidup dengan anak-anak kita, ingatlah bahwa yang menciptakan mereka Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita mengenal zat yang menciptakan mereka itu, hati kita akan lebih tentram, mata kita akan semakin indah. Coba Anda melihat lucunya anak kita. Siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan hati kita tentram dengan melihat anak kita yang lucu. Allah menjadikan hati kita senang saat ketika melihat cantiknya istri kita. Yang menjadikan tenang dan tentram dan bahagia itu siapa? Allah. Maka orang yang pintar itu adalah orang yang dia mengetahui hal tersebut dan dia akan lebih mempelajari atau mengenal zat yang menciptakan keindahan tersebut, sehingga dia akan lebih merasa tenang dan tentram dan juga bahagia. Maka jelas beliau sangat menganehkan atau menyayangkan kepada orang-orang yang membiarkan waktunya bergulir begitu saja tapi tidak bisa mendapatkan nikmatnya tauhid atau hakikat kehidupan ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau mengatakan, ia hidup tiada ubahnya seperti kehidupan hewan ternak. Ia pindah dari dunia menuju akhirat seperti orang yang bangkrut, yang harus berpindah-pindah. Kehidupannya amat menyedihkan, bahkan kematiannya sangatlah tragis, dan tempat kembalinya di akhirat kelak akan seburuk-buruknya tempat dan hina. Itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyia-nyiakan hidupnya tanpa merasakan keindahan tersebut, maka sebenarnya apa bedanya ia dengan hewan ternak yang dia menyia-nyiakan waktunya? Dia menjadikan waktunya bergulir begitu saja. Dari dia hidup sampai dia mati. Ya, kalau untuk hewan tidak ada hisab, tapi untuk manusia ada hisab. Maka orang yang dia membiarkan waktunya bergulir begitu saja, maka dia akan bangkit dalam keadaan orang yang paling rugi. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu janganlah kita menjadi orang yang rugi dengan apa? Dengan yuk kita mempelajari akan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan jiwanya pergi meninggalkan kehidupan dunia ini tanpa merasakan kenikmatan hakiki di dalamnya. Ia meninggalkan kehidupan dunia dalam keadaan terhalang dari sebaik-baiknya keindahan dunia. Ya, jiwanya pergi dari dunia. Dia meninggal tanpa dia merasakan keindahan di dunia, keindahan saat ketika dia hidup di dunia. Ya, kenapa? Karena hatinya tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kenikmatan dunia yang hakiki, kebahagiaan, kesenangan, kebaikan hidup dan kenikmatan yang sebenarnya terletak pada pengetahuan dan tauhid kepada Allah, merasa dekat dengannya dan merasa rindu berjumpa dengannya. Ya. Orang yang bisa menikmati dunia atau kenikmatan yang hakiki, merasakan kesenangan hidup, merasakan kenikmatan sebenar-benarnya kenikmatan, itu adalah saat orang
itu mengenal betul Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat dengan Allah, dan satu lagi, selalu rindu akan berjumpa dengan Allah. Bangun saat sepertiga terakhir malam. Kenapa? Karena saat waktu itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi sehingga dia bisa berjumpa dengan Allah melalui ibadah-ibadahnya kepada Allah. Orang yang dia merasakan hal tersebut, dia akan merasakan begitu indahnya kehidupan ini. Dia selalu rindu untuk berjumpa dengan Allah dengan beberapa ibadah-ibadah. Ya, dia rindu ya menjumpai sholat setelah melaksanakan sholat. Dari sholat, contohnya sholat subuh dia laksanakan, setelah selesai sholat subuh dia rindu untuk melaksanakan sholat duhur. Itu jika hatinya betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan rindu kepada Allah sehingga kerinduan itu menjadikan apa? Menjadikan hatinya sangat indah dan damai. Allah berikan ke dalam hatinya kebahagiaan. Bohonglah jika orang mengatakan bahwa kebahagiaan itu berada dalam jumlah harta, ya, atau anak semata. Tidak, bohong itu orang mengatakan seperti itu. Yang sebenarnya kebahagiaan itu adanya ketika hati kita tentram dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ditakutkan di dunia ini. Anda saja ya menaiki pesawat terbang, Anda tidak mengenal pilotnya tapi Anda merasa tenang ya dibawa terbang oleh pilot tersebut. Ya. Apalagi jika Anda kenal dengan pilotnya bahwa pilotnya hebat dalam apa? Di dalam membawa pesawatnya begitu. Nah, begitu juga Anda jika Anda mengenal betul Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya dan sifatnya, apalagi yang kita takutkan di dunia ini. Allah Razzaq, Allah yang memberikan rizki. Allah Wahhab, Allah yang memberikan segalanya. Ya. Allah Hafidh, Allah yang menjaga kita dari mara bahaya. Kita tidak takut lagi dari apa? Dari bahaya. Begitu. Allah Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat. Jadi kita tidak lagi takut dengan apapun karena Allah yang Maha Kuat. Allah Khaliq, Allah menciptakan segala sesuatu. Allahu ala kulli syai'in qadir, Allah itu mampu atas segala sesuatu, maka kita tidak takut lagi dengan nantinya orang-orang kafir akan menyerang kita, orang-orang kafir akan membinasakan kita, orang-orang mereka akan berkumpul untuk menghancurkan kita. Tidak akan ada ketakutan seperti itu. Kenapa? Karena dia yakin bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan mereka ya, seyogianya kekuatan mereka itu adalah kekuatan yang Allah berikan kepada mereka dengan izinnya. Maka sangat mudah bagi Allah untuk mencabut ya kekuatan mereka. Yang paling penting untuk kita adalah kenali Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah dengan hati kita, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah, mempelajari nama-nama Allah dan sifatnya. Sebaliknya kata beliau, kehidupan yang paling menyedihkan adalah kehidupan seorang yang hatinya terpecah belah, hati yang tercerai-berai, tidak pernah memiliki tujuan yang benar untuk diraih. Hati yang seperti itu tidak memiliki jalan yang jelas untuk ditempuh. Jalan tersebut mempunyai begitu banyak cabang, begitu banyak tikungan, di setiap langkahnya terdapat onak dan duri tajam. Ia pun ya menjadi kebingungan dan tersesat di dunia. Orang yang tidak memiliki tujuan hidupnya. Itu orang yang memiliki cabang-cabang, ya dia ingin ini dengan ini itu, maka hatinya akan tercabang-cabang. Ya, jalannya pun terobang-ambing. Tapi kalau kita memiliki tujuan hidup kita adalah mengejar cinta Allah, dengan cinta Allah kita akan mendapatkan surga Allah, maka tujuan seperti itu adalah tujuan yang akan Allah Subhanahu wa taala arahkan menuju ya satu jalan sehingga kita tidak terombang-ambing. Taib. Walaupun ia berpindah kata beliau dari satu tempat ke tempat yang lainnya,
hatinya tidak pernah mendapatkan kemantapan, ketenangan ataupun kenyamanan. Matanya tak pernah merasakan pandangan yang menyejukkan hingga dia merasa tenang dengan mengingat Tuhan, Rabb, Tuhan dan pelindungnya yang tiada pelindung dan penolong baginya, dan setiap orang memerlukan pertolongannya. Keadaan ini persis seperti ungkapan seorang penyair. Artinya adalah walaupun dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, hatinya tidak pernah mendapatkan kemantapan, ketenangan ataupun kenyamanan, ya. Dia pun tidak pernah merasakan pandangan yang sangat indah atau pandangan yang menyejukkan hatinya. Ya, hingga ia merasa tenang dengan mengingat satu Tuhan atau satu Rabb, satu Tuhan, ya, pelindungnya. Ya. Tapi jika dia kenal Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan tenang, indah. Ya, begitu. Ingatlah, penyair ini mengatakan, nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa li habibil awwali kam min manzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Satu penyair mengatakan bahwa silahkan Anda, ya, buka hati Anda atau, ya, bukalah hati Anda untuk sesuka hati Anda, ya. Silahkan buka hati Anda. Tapi kata beliau, mal hubbu illa li habibil awwali. Ingatlah bahwa cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang pertama. Cinta yang benar adalah cinta yang pertama. Cinta yang hakiki adalah cinta yang pertama, adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda untuk membuka hati Anda untuk mencintai istri Anda, untuk mencintai anak Anda, untuk mencintai harta Anda, untuk mencintai semua kemewahan di dunia ini. Tapi ingatlah, cinta yang sesungguhnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, cintanya kepada dunia ini tidak menjadikan hatinya tenang dan tidak menjadikan dirinya itu beruntung. Tapi cinta kepada Allah menjadikan hatinya tenang dan membuat dia beruntung. Beliau mengatakan juga, kam min manzilin fil ardi ya'lafuhul fata, ya, sudah sekian tempat tinggal, ya, yang ia lalui, wa haninuhu abadan li awwali manzili. Tapi ingatlah, hanya satu tempat, ya, kerinduan selamanya untuk yang ditinggali pertama kali. Rasa rindu itu selamanya untuk orang yang pertama. Rasa rindu, ya, rasa rindu selamanya untuk Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling yang paling agung. Ya. Boleh kita mencintai dunia, boleh. Boleh kita mencintai anak kita, boleh mencintai istri kita, tapi jangan dijadikan semua cinta tersebut itu melampaui atau di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita harus jauh, ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala dari mencintai segala sesuatu yang ada. Karena ingat, cintanya kita ke dunia ini, hatta istri kita, anak kita, cinta kepada mereka, itu adalah cinta yang sementara. Cinta yang sesungguhnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika kita mencintai istri kita, mencintai anak kita, ya, dilapisi, ya, diwadahi. Karena cinta kita kepada Allah, kita cinta kepada istri kita, dilapisi karena cinta kita kepada Allah, kita cinta kepada anak kita, dilapisi, ya, atau diwadahi karena cinta kepada Allah SWT. Maka cinta ini Allah jadikan cinta yang langgeng. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Ingat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waladina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Di dalam surat Tur, Allah mengatakan, orang yang beriman kepada Allah dan mengajak keturunannya untuk beriman kepada Allah, dia mencintai Allah dan mengajak semuanya untuk mencintai Allah. Dia saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan mereka di surga. Bukan hanya di dunia, tapi juga dikumpulkan di surga. Itu jika cinta kita kepada makhluk Allah
tidak melampaui cinta kita dari Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikan cintanya kita kepada makhluk Allah diwadahi karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cinta yang disandarkan karena cinta kepada Allah. Aku tidak mencintai istriku melainkan karena aku mencintai Allah. Allah menyuruhku untuk mencintai istriku, maka aku cintai istriku karena cintaku kepada Allah. Orang seperti ini, maka akan apa? Akan Allah jadikan cinta itu langgeng. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memulai ya mencintai makhluk. Ya, tidak melampaui cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita jadikan cintanya kita kepada makhluk dikarenakan kita cinta kepada Allah. Satu ketaatan, kita mencintai istri kita itu satu ketaatan kepada Allah. Karena itu sebuah ketaatan, maka aku cintai istrinya karena kenapa? Karena cinta kepada Allah. Cinta kepada anak, satu ketaatan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimbing anak kita. Cinta kepada anak kita bukan berarti kita memberikan apa yang diinginkan anak kita semuanya. Tapi cinta kepada anak kita dengan dikenalkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari dini anak kita kenalkan kepada Allah. Anakku, Allah memiliki berapa nama? Memiliki 99 nama yang apa diketahui oleh kita. Ya, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih. Ya, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu sangat apa? Sangat Rahman, sangat rahmah kepada manusia. Bahkan Allah lebih mencintai hambanya daripada ibumu sendiri mencintaimu. Kenalkan anak seperti itu sehingga apa? Anak itu akan tumbuh dewasa dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah lebih dari segalanya. Jangan ini baru anak nih, contohnya nih. Kita kenalkan dengan apa? Dengan HP, dengan TV. Ya. Tapi lupa apa? Lupa mengenalkan tentang Rabbnya. Banyak di kalangan ibu-ibu sekarang, saya nggak bilang ibu-ibu tapi orang tua sekarang ya. Kalangan orang tua sekarang, dia lebih perkenalkan anaknya dengan alat komunikasi atau dengan HP, ya, dengan Androidnya daripada mengenalkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik anaknya dengan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anakku, Allah itu memiliki nama ini. 1, 2, 3. Allah memiliki sifat ini, sifat ini, sifat ini. Karena Allah sangat penyayang kepada hambanya, maka Allah perintahkan kita untuk saling menyayangi dengan apa? Sesama. Yuk kita saling menyayangi. Kamu kalau punya teman, sayangi dia. Kenapa? Karena jika kamu sayangi teman kamu, maka Allah akan menyayangimu. Ya. Begitu. Irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Cintai olehmu orang yang berada di depanmu di dunia ini, maka zat Allah Subhanahu wa taala. Maka zat Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Begitu kenalkan anak kita. Ya, kenalkan anak kita seperti itu. Kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga anak itu akan tumbuh ya dengan karakter yang sangat bagus. Siapa saja yang tujuannya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan jalannya hanya satu, yaitu menggapai keridhaannya, pastilah ia akan meraih harapan tertinggi dan kenikmatan kebahagiaan yang hakiki. Iya, betul. Karena salah satu yang menjadi wasiat salafus saleh, wasiat salafus saleh saat ketika mereka tidak saling berjumpa atau saling berjumpa, mereka mewasiatkan satu sama lain dengan apa? Ya. Man amila li akhiratihi. Mewasiatkan dengan 3 hal, satu saja saya sampaikan. Man amila li akhiratihi. Barang siapa yang dia beramal, melakukan segala sesuatu untuk akhiratnya, ya, untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk akhiratnya artinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Allah akan kayakan dia. Allah akan mudahkan urusan dunianya.
Allah akan akan mudahkan urusan dunianya, bahkan Allah akan jadikan dia di tempat yang paling tertinggi. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mudah untuk melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga apa yang kita lakukan di setiap harinya ya, itu dicatat menjadi amalan baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan ini menjadi satu pertemuan yang Allah catatkan di Lauhil Mahfuz, menjadi satu catatan indah untuk kita, menjadi satu catatan amalan saleh kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melangkah mengkaji ilmu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan, namun sayangnya kebanyakan manusia enggan meraih keutamaan demikian. Keadaan ini selaras dengan pesan dari seorang tokoh salaf, sungguh merugi penduduk dunia. Mereka meninggalkan dunia tanpa mencicipi nikmat terbaik di dalamnya. Ditanya padanya, apakah nikmat terbaik itu? Ia kemudian menjawab, ma'rifatullah, mengenal Allah, mencintainya dan merasakan nyaman di dekatnya, selalu merindukan berjumpa dengannya. Namun sayang, kata beliau, kebanyakan manusia enggan untuk meraih keutamaan tersebut. Keadaan ini selaras dengan pesan dari seorang tokoh salaf. Jadi seorang salafus saleh mengatakan, sungguh merugi penduduk dunia, kata beliau, ya. Mereka meninggalkan dunia tanpa mencicipi kenikmatan terbaik di dalamnya, di dalam dunia maksudnya. Lalu ditanya, seorang salafus saleh ini ditanya, lalu kemudian, ya, apa sih nikmat terbaik di dunia ini? Lalu salafus saleh itu mengatakan, menjawab, kenikmatan di dunia ini adalah mencicipi kenikmatan di dunia ini, artinya adalah ketika kita ma'rifatullah, mencintainya, merasa nyaman di dekatnya, selalu merindukan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri kita. Apakah kita termasuk orang yang merugi atau kita menjadi orang yang beruntung? Orang yang mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan beruntung. Semakin dekat kepada Allah, semakin rindu akan berjumpa dengan Allah, maka Allah akan, ya, izinkan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Karena nikmat yang paling besar setelah masuk surga adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi manusia yang Allah izinkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang ma'rifatullah. Allahu yahdina wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pesantren Al-Wafa